Mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu buat anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah anak-anak, senang bisa berjumpa kembali dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah bersama Ibu Guru Mari dan Ibu Guru Devi. Nah, dan untuk itu, untuk memulai ibadah kita, ayo Ibu Guru minta semuanya berdiri. Kita mau menyanyikan pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Ayo nak, semangat ya. Aku anak sekolah minggu, anaknya Tuhan Yesus, karena aku disayangnya. Aku anak sekolah minggu, aku rajin ke gereja karena aku disayangnya. Bila iblis menyuruhku malas, bila iblis menyuruhku nakal, akan ku jawab no way. Bila Yesus menyuruhku rajin, bila Yesus menyuruhku setia, akan ku jawab yes, yes, yes. Aku anak sekolah minggu, anaknya Tuhan Yesus, karena aku disayangnya. Aku anak sekolah minggu, aku rajin ke gereja karena aku disayangnya. Bila iblis menyuruhku malas, bila iblis menyuruhku nakal, akan ku jawab apa? no way. Bila Yesus menyuruhku rajin, bila Yesus menyuruhku setia, akan ku jawab yes, yes, yes. Kita mulai ibadah kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua mengatakan amin. Salam dari Tuhan Yesus Kristus. Dia senang kita beribadah bersama. Salam juga. Saat ini kita akan bersama-sama membaca Mazmur Berbalasan yang terambil dari Mazmur 23 ayat 3 yang berbunyi, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, anak-anakku, saat ini kita akan mendengarkan teman-teman kita yang diinisiasi minggu lalu untuk mempersembahkan persembahan pujiannya. Mari kita dengarkan. Pujilah keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semasa
Terima kasih buat anak-anakku yang sudah mempersembahkan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saat ini kita akan mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ibu Guru Mara sudah siap tidak mendengarkan firman siap Tuhan? dong. Nah, pasti juga adik-adik di rumah juga pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyi pujian Buka Alkitab. Dibuka Alkitab, dibuka-buka, Alkitabnya dibuka lalu dibaca, dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca, Alkitabnya dibaca lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk tetap dengar-dengaran kepada-Mu Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat Bapak Guru Wagner yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau berkati sehingga ia boleh memberitakan firman-Mu dengan baik seturut kehendak-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua mengatakan amin. Shalom anak-anak. Minggu ini Bapak Guru akan bercerita tentang kisah perjalanan bangsa Israel. Nah, anak-anak, bangsa Israel sudah semakin dekat dengan tanah yang dijanjikan Tuhan, yakni tanah Kanaan. Nah, anak-anak, ayo, siapa yang masih ingat siapa pemimpin bangsa Israel pada waktu itu? Ya, betul. Pemimpin bangsa Israel pada saat itu adalah Bapak Musa. Nah, anak-anak, Tuhan berfirman kepada Musa untuk memilih 12 orang terbaik dari suku-suku bangsa Israel. Ke-12 ini adalah pemimpin dari suku-suku bangsa Israel. Ayo kita sebutkan satu persatu. Ada Samua, ada Syafat, ada Kaleb, ada Yigal, ada Galdi, ada Pati, ada Gadiel, Amiel, ada Setur, ada Yilga, Guel, dan terakhir Yosua. Nah, Musa menyuruh 12 orang ini untuk ke tanah Kanaan. Untuk apa anak-anak? Untuk mengintai atau untuk melihat keadaan daripada tanah Kanaan. Nah, anak-anak, 12 orang ini kemudian pergi ke tanah Kanaan seperti yang diperintahkan oleh Musa. Nah, mereka berangkat ke tanah Kanaan dan selama 40 hari mereka mengamat-amati tanah Kanaan, melihat keadaan dalam tanah Kanaan. Dan juga Musa menyuruh mereka sekembalinya nanti mereka membawa sebagian dari hasil bumi dari tanah Kanaan. Nah, anak-anak sekalian, selama 40 hari ke-12 orang ini mengintai tanah Kanaan, dan yang mereka lihat adalah benar anak-anak, tanah Kanaan ini tanahnya subur sekali, kaya akan susu dan madunya. Kemudian, wah, orang-orangnya itu besar-besar semua, tinggi, dan kotanya sangat kuat adik-adik. Banyak kota-kota di dalam tanah Kanaan yang temboknya tinggi-tinggi dan kuat-kuat. Nah, adik-adik, setelah 40 hari lamanya mereka di tanah Kanaan, akhirnya mereka kembali kepada Musa dengan membawa sebagian dari hasil bumi di tanah Kanaan. Nah, setelah mereka kembali kepada Musa, mereka menceritakan apa yang dilihat di tanah Kanaan. Mereka menceritakan bahwa tanah Kanaan sangat subur sekali. Kemudian di tanah Kanaan orang-orangnya juga besar-besar, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Nah, adik-adik, di antara 12 orang ini sayangnya ada 10 orang yang mengatakan kepada Musa, dia kurang yakin adik-adik. Dia mengatakan kepada Musa, wah, tanah Kanaan ini kayaknya susah sekali ya untuk bisa masuk. Orang-orang Israel sepertinya sangat susah masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena temboknya tinggi, kemudian orangnya kuat-kuat dan besar-besar adik-adik. Nah, tetapi ada 2 orang yang berbaik hati. 2 orang ini
dia meyakinkan orang-orang Israel pada saat itu bahwa mereka bisa memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Kedua orang ini ialah Kaleb dan Yosua. Dia meyakinkan orang-orang Israel pada saat itu bahwa mereka pasti bisa memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel. Mereka yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita setiap hari, kita juga harus yakin dan percaya bahwa setiap hari Tuhan pasti menolong dan menyertai kita sesuai dengan janjinya akan bersama-sama kita setiap hari. Nah, anak-anak sekalian, demikian cerita kita pada minggu ini yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Bilangan pasal 13. Ayo buka Alkitabnya semua, Bilangan pasal 13 dengan yang berjudul ke-12 pengintai. Demikian cerita dari Bapak Guru. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Ibu Guru Desi, janji Tuhan itu memang indah ya. Betul sekali. Anak-anak di rumah harus tahu kalau janji Tuhan itu sangat indah, sangat menyenangkan, dan benar-benar nyata dalam hidup kita. Untuk itu, mari semua berdiri, nak. Kita mau menyanyikan pujian Janjimu Tuhan. Tepuk tangan. Semangat ya. Ku berjalan. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencananya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau melakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janjimu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah namamu kekal selamanya. Namamu kekal selamanya. Yeay. Nah, saat ini kita akan bersama-sama memberikan tanda syukur kita melalui persembahan. Kita menyanyi pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat kita akan dipimpin oleh Bapak Guru Wagner. Kami persilahkan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu dalam ibadah kami pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kami dimanapun kami berada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Dan dalam jam doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk semua adik-adik sekolah minggu kami di rumah masing-masing. Tuhan sekiranya memberkati adik-adik sekolah minggu kami di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Tuhan mau menyatakan damai sejahtera Tuhan bagi kehidupan adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi orang tua kami. Berkatilah kedua orang tua kami. Engkau berikan kesehatan yang baik pada kedua orang tua kami. Tuhan juga memberkati pekerjaan orang tua kami, agar orang tua kami bisa terus senantiasa mendidik kami, mengajarkan kami
seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan kami. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan. Sekiranya persembahan ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan sekiranya memberkati bangsa dan negara kami, memberkati kota Kayu Makassar ini. Tuhan mau menyatakan damai sejahtera Tuhan atas bangsa dan negara kami, atas kota Kayu Makassar ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah salah dan dosa kami. Terima kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang benar, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, ayo semua berdiri. Nah sekarang kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Bilangan 14 ayat yang ke-9a. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Amin. Nah anak-anak di rumah, anak-anak harus ingat bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan selalu memberkati kita sepanjang hidup kita. Nah masih berdiri nak, sekarang kita mau menyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menabur. Semua tepuk tangan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah anak-anak, sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mana sikap doa anak sekolah minggu yang baik? Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Semua yang percaya mengatakan amin. Nah, anak-anakku sekalian, tetap setia kepada Tuhan dan pegang janji Tuhan untuk selamanya. Karena kalau kita percaya bersama Tuhan, pasti kita bisa. Ayo semangat. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah anak-anak di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ibu guru mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Asma
sa